Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco aji rahmati Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel Konco Aji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran, nikmat hati yang lurus, hati yang mengharap ridha Allah dalam mengkaji ayat ini, sehingga kita diberikan hikmah, kepahaman mengenai ayat yang kita kaji ataupun hadis yang kita kaji, sehingga kita menjadi bisa mentadaburi, menghayati atau mengkaji dan mempelajari ayat dan hadis tersebut dalam rangka untuk bermuhasabah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah kawan dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk thalabil ilmi dengan menjawab pertanyaan dari konco ngaji berikut ini. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji dirahmati Allah, di memasuki bulan Ramadan ini di tempat kami biasanya tadarusnya cepat sekali dan kencang sekali dengan menggunakan toa, bahkan sampai larut malam, bahkan ada yang sehari full, kemudian masih tambah lagi sampai larut malam, jam 11 bahkan sampai jam 12 malam. Yang demikian itu apakah sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Rasulullah cara bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan harus dengan suara yang keras, yang lantang, kemudian sampai berlarut-larut malam. Terima kasih atas jawabannya, semoga bisa untuk muhasabah bagi kita semua. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco dirahmati Allah, mari kita jawab pertanyaan berikut ini, yaitu di bulan Ramadan sebagaimana yang kita pahami bersama, yang kita lazimi di masyarakat kita, tadarus Al-Quran dilanturkan dengan keras, dengan cepat, dengan menggunakan toa. Apakah itu sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Rasulullah, bahkan penggunaan toanya sampai larut malam, sampai jam 12 atau jam 11 malam. Oke. Mari kita kaji bersama-sama. Mari kita buka mushaf kita, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayatnya 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, konco dirahmati Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Itu perintah Allah, dan yang mau menerima, yang mau memberi balas setiap huruf atas bacaan Al-Quran kita, atas tadarus kita. Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian yang kedua, kita baca lagi mushaf kita yaitu di surat ke-38 ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, sekarang kalau membacanya itu keras, kemudian cepat, dan memakai toa sampai larut malam, bagaimana kita bisa mentadaburi, menghayati atau mengkaji ayat-ayatnya? Dan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Artinya kita menggunakan akal sehat kita, menggunakan hati yang tulus kita, bahwa dengan kita menggunakan toa sampai larut malam itu ternyata yang ada banyak mudaratnya. Mungkin saudara kita ada yang sudah mau istirahat, sudah capek siang hari, besok mau sahur, mau bangun pagi-pagi, ternyata masih ada suara toa yang berupa bacaan Al-Quran. Walaupun itu bacaan Al-Quran, tetapi nuwun sewu tetap akan mengganggu ketika tidak dibaca pada waktunya, tidak dibaca dengan volume yang tepat, dan tidak dibaca di waktu yang tepat. Di ayat lain tadi yang kita baca bersama adalah ketika
dibacakan, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, ini bagaimana kita kalau dibacakannya melalui toa, kemudian kita sedang beraktivitas, kemudian kita harus diam dan mendengarkan. Jangan-jangan malah bacaan kita, bacaan Al-Quran kita yang kita perkeras dengan toa tadi justru tidak mendapatkan barokah, tetapi malah mendapatkan azab. Karena apa? Karena membuat orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa mendengarkan dan tidak bisa diam atas bacaan kita, dan tidak mendapatkan rahmat atas bacaan yang kita baca, yang kita perkeras dengan toa tadi. Nah, ini monggo kita bersikap bijak, bersikap dengan kepala dingin dan hati yang lurus, yang hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita bersuara, kita membaca Al-Quran dengan dipengeras dengan toa, pasti itu yang ada di hati kita adalah agar kita dipuji, bacaannya kita bagus, bacaannya kita lebih baik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau menerima bacaan Al-Quran kita sudah berfirman di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kalau bacaan Al-Quran kita untuk Allah, masa harus dipengeras pakai toa? Bukankah itu hanya untuk didengarkan sesama manusia agar kita mendapatkan pujian? Di sisi lain, pada rahmat Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat atas apa yang kita baca dan apa yang kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir bacaan kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika dengan toa, maka sesungguhnya kita pasti di dalam hati kita terbersit untuk dipuji oleh sesama manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman ketika sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu thawabat dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allaha sami'an basira. Barang siapa menghendaki pahala dunia, maka ketahuilah bahwa sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah mendengar, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau kita membaca Al-Quran hanya untuk dipuji, hanya untuk didengar sesama manusia, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Apakah pahala dunia itu yang disampaikan Allah ini adalah pujian sesama manusia. Dianggap bacaan kita yang paling bagus, suara kita merdu, kita terusnya lama bahkan sampai larut malam, itu hanyalah pujian dunia. Tapi ingatlah, ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan di akhir ayat Allah berfirman, wa kana Allaha sami'an basira, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Enggak usah khawatir kalau kita membaca Al-Quran pelan, hanya beberapa meter yang mendengar hanya orang-orang di depan kita, sekitar kita. Insya Allah Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan dengan tadarus Al-Quran. Sehingga mari kita menyambut Al-Quran dan menjalani tadarus Al-Quran dan menjalani Ramadan dengan hati yang tulus, qalbun salim, hanya mengharap ridha Allah dan dengan kepala dingin, bahwa sesungguhnya ketika kita perkeras tadarus kita dengan toa, itu hanya mengharapkan pahala dunia, yaitu pujian dari sesama manusia. Semoga ada manfaatnya dan berikan kita sabar. Sampai bertemu kembali di channel Konjong Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.